tahun tidak pernah tidak usah demo-demo, kami akan di Jakarta itu Pak Kes banyak duit, tapi tidak mampu kepala dinas itu ngambil ke Jakarta. Cuma nak pelesir baik ngabisi duit jalan. Indeks pembangunan manusianya rendah. Kabupaten Muara terendah pertumbuhan ekonominya. Aku semangatnya nak milu ke nomor 2 karena program itu jelas. Satu, dua. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena berkat risalah serta perjuangan beliaulah maka kita semua dipilih dengan sama-sama dengan mendapatkan pada agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan pemilihan bupati definitif. Tidak ada disebut anggaran waktu itu. Tapi alhamdulillah saya bisa mengangkat pegawai honor dengan besar honornya 750.000. Dan di zaman bupati definitif, zaman Pak Sari Pengendapi, atas dasar ini maka saya menilai pemerintahan ini tidak ada kemajuan, bahkan mundur. Zaman saya bertugas, daerah kita ini nomor 14, urut-urutannya termiskin, terbelakang dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Tidak dielakkan lagi. Kemajuan teknologi mengharuskan bahwa teknologi internet harus berada di desa-desa. Apalagi sekarang Bu ya, yang musim COVID-19 ini, anak-anak kita mungkin sudah hampir 6 bulan tidak belajar ya. Kita belajar melalui daring, melalui HP. Saya hadir ya, atas kompromi dengan tokoh-tokoh masyarakat muslim saudara, meminta saya untuk kembali mencalonkan diri dan insya Allah masyarakat akan mempercayakan kepada saya. Rela menampingi saya selama saya kampanye, 1 hari pun tidak pernah absen. Barangkali nanti kenapa kita dengarkan nanti apa ucapannya. Yang jelas kalau bawa jadi bupati tidak akan meretok ya Pak. Tidak akan jadi kepala dinas, tidak akan jadi pemborong. Jadi lanjut. Saya hanya fokus untuk masyarakat Muara. Kemudian juga ada Adinda Saidina Ali, mantan camat. Nanti akan kita sama-sama mendengarkan orasi politik sampai ke beliau itu. Nah oleh karena itu, kita, aku nak nanya masyarakat dulu. Kita apa nak cara lama, apa nak berubah? Kalau kita nak berubah, tidak ganti cara lain. Tanggal 9 Desember kita ganti bupati. Sepakat Bu? Palembang Kertapati masuk tol Indralayu. Tanggal 9 ganti bupati, kita coblos nomor 2. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Penggalan, terutama apa yang dikatakan oleh Bapak calon tadi, bahwa Bapak dan Ibu telah mengumpulkan KTP sehingga Pak Akis dan Pak Boy bisa untuk maju dalam Pilkada 2020 ini.
Pada tanggal 9 Desember itu, mari sama-sama kita coblos nomor 2. Akbar, Muratara, Muratara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang saya hormati, saya pernah menjadi ketua tim ses wali kota. Jadi, saya ketua tim ses Kabupaten Musyawarah Pak Hendra Gunawan. Jadi, hari ini saya datang. Jadi atau tidak? Jadi. Dan juga saya perlu menyampaikan, saya tidak akan berbohong dengan masyarakat. Kalau tim kampanye yang kemarin datang berbohong, itu bohong. Saya akan cerita yang sebenarnya sekarang dengan masyarakat. Karena saya tidak pernah ingin menjadi apa-apa kalau Pak Akis jadi. Karena saya sudah tua, umur 75 tahun. Ya, saya tidak mau jadi apa-apa lagi. Mau jadi kades tidak, jadi kepala dinas tidak, jadi apa tidak, jadi Pak inilah. Ya, saya sudah melihat. Ya, saya kenal siapa Sarip, siapa Dedi. Saya dulu memberikan kesempatan, sudah. Silakan. Pak Sarip, kalau nak jadi bupati silakan. Tolong, cuma tolong. Jangan sampai mengecewakan masyarakat. Nah, sudah itu sudah satu periode. Satu periode sudah saya nilai. Sarip dengan DP gagal. Silakan. Kalau ada yang mau protes saya hari ini, saya siap. Apa yang akan saya sampaikan? Ya, yang pertama, karena Sarip dengan DP selama masa pemerintahannya tidak pernah akor. Ya, sudah itu Pak Sarip dengan DP tidak bisa meningkatkan keuangan yang ada di daerah cari dana. Bertahun-tahun cuma 1,1 triliun. Apa yang bisa dipakai dengan 1,1 triliun? Katanya mau membangun. Mana bisa? Saya 50 tahun saya anggota DPR. Tahu saya berapa jumlah yang harus digunakan untuk membangun satu kabupaten. Dengan masyarakat, aku nak cerita. Tahu tak kamu? Duit 1,1 triliun itu untuk apa? Yang pertama, Sarip tidak berani, tidak baca membuat kantor bupati. Kalau tidak saya jadi bupati, kantor aku yang ditunggunya. Sarip ini nyato. Aku tidak bohong. Supaya masyarakat jangan dibohongi sekarang ini. Tidak. Sekarang mana rumah bupati? Kamu nak datang ke rumah bupati tidak ganti. Itu rumah Sarip. Yang disewa oleh bupati. Makanya Sarip membuat pagar tinggi, maka jangan ditemui masyarakat. Pagarnya tinggi. Karena itu saya mengatakan dengan Akis, jangan tunggu rumah itu kalau tidak dipangkas pagarnya, karena rakyat mau bertemu dengan bupati. Sarip pernah ikut saya. Sarip pernah jadi kabak, saya menjadi ketua Bapeda. Saya pernah bertemu lama dengan Sarip. Sekarang apa? Mana kantor kepala dinas itu mana? Kalau kamu nak bertemu dengan kepala dinas, kamu bertemu dengan wong yang punya ruko. Bangun itu kantor supaya pegawainya bisa senang bekerja. Yang keempat, berapa drum sehari minyak yang harus habis? Karena pegawai dan juga kepala-kepala bagian yang penting di Kabupaten Musyawarah Utara tidak berkantor di Lupit. Dengarkan, kalau cuma Sarip, DP nak bangun, tanya pada duitnya. Kalau masih nak nyewa rumah, masih nak bangun juga kaget rumah bupati sama kantor bupati, tidak terpikir nak bangunkan jalan yang di sini. Siapa tadi yang minta jalan setapak tadi? Tunjuk tangan. Yang katanya ada tempat itu tadi, mana? Tuh, Pak. Belakang. Dari siapa? Tuh. Kau berapa kilo itu? Belum sampai sekilo. Kita buatkan jalan setapak. Dan sampai 7 kilo, Pak Kes. Bangunkan Pak Kes itu. Di Jakarta itu Pak Kes banyak duit, tapi tidak mampu kepala dinas itu ngambilnya di Jakarta. Cuma nak plesir baik ngabisi duit jalan. Indeks pembangunan manusianya rendah. Kabupaten Murawat terendah pertumbuhan ekonominya. Maka dari 5 jeko masuk Kabupaten Muratara jadilah kabupaten tertinggal. Siapa yang salah? Yang salah adalah pemimpin sekarang ini.
bulan sekali ada kesahan kalau masuk kita Kopi Morning. Dari pertama dilantik sampai 4 tahun terakhir belum pernah yang nama Bupati Muratara Kopi Morning dengan DPR. Baru ginilah bertemu dengan DPR satu meja pas nak nyalon. Buah kurma itu banyak hamanya, buah kelapa banyak tak lebat. Bila kila pilih raja yang lama karena pembagian sembako setang banyak tak dapat. Sembako dunia dilanda bencana, masing-masing negara kena virus corona, termasuk Indonesia. Betul. Rakyat, ya kan, pemerintah pusat menunjukkan kebijakan menyelesaikan setiap daerah. Lubuk Linggau DP bagian 27 miliar. Musirawas Utara 46 miliar. Pak Wali Kota pada waktu itu melalui pernyataan yang itu, jangan satu pun setiap rumah tangga di Kota Lubuk Linggau yang terlewatkan sehingga ada DP sembako. 27 miliar, penduduknya banyaklah Kota Lubuk Linggau. Kita sekarang beralih ke Musirawas Utara. 46 miliar pada waktu itu bantuan langsung dari pusat. Yang DP sembako ada Bojek Uang. Ada berapa dusun? Pangkalan DP? Pangkalan DP? Pangkalan DP? Rakyat harus dipastikan DP sembako. Memang DP. Pengen berubah? Angkat tangan dulu, saya pengen berubah. Akbar! Akbar! Muratara! Muratara! Oh, Pak, tadi sudah kalah. Bagaimana Muratara ini keluar dari kabupaten tertinggal? Yang kalunya tadi sarana kesehatannya tidak memadai, perbaiki. Yang tadinya pendidikan banyak yang terputus sekolah, apa masalahnya? Ternyata masalahnya siko, ibu-ibu rumah tangga pening, ya kan, untuk pada saat setiap tahun membeli peralatan sekolah. Maka Pak Akis ngasih jalan keluarnya. Kalau masalah gratis sudah program dari pucuk. Lalu orang nanya, mula tak sampai SMA Pak Akis? SMA urusan gubernur. Urusan SD dan SMP itu urusan kabupaten masing-masing. Maka Pak Akis menyatakan, agak kalau sudah terpilih, ibu-ibu jangan lagi sibuk untuk memikirkan pakaian anak sekolah. Dari mulai sepatu sampai topi, baju dan tas, seluruhnya gratis dibayar oleh Pemda Musirawas Utara. Untuk menunjang pendidikan anak-anak, zaman kini tak macam zaman gelanu, zaman gelanu nulis pakai sabak ada kamera. Dia sudah apa masalahnya di Muratara? Ternyata masalah di Muratara jaringan internetnya sangat terbatas. Alhamdulillah Pangkalan jaringan internet agak kecanggihan. Lah kapan boleh itu? Memang masyarakat Muratara cuma Pangkalan. Ada Jangka, ada Kuta Tanjung, ada Desa Kemang, ada Morokuis. Yang di situ saudara kita tidak terjangkau dengan jaringan internet. Pak Akis menjawab masalah itu. Maka ketika dilantik nanti dia akan bangun satelit jaringan internet, satu desa, satu satelit jaringan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lawan nak kesiko, awak tahu programnya saya itu. Jadi cerita sejarah waktu beliau itu menjabat, ada Pak Akis kan? Awak saya itu milu, yakni survei, mulai jak simpang Danau Rayo sampai ke Nibung. Cerita jalan kita baik, jangan kita cerita jalan doang, yang sudah. Jalan kita itu padahal jak dulu sampai di Kilego itu seharusnya bukan spot-spot tertentu yang dibangun kini. Kalau memang ada tebing itu dikotong, karena hitungan biaya ngotong dengan biaya rigid kini itu lebih gede rigid. Itu awal kalau yang lain tadi sudah disampaikan kalau kan. Nah, seharusnya itu sudah dikotong, pengoralan baik cukup. Itu jak dulu sampai ke kili. Sudah itu yang berikutnya Jerama sudah awak hitung juga, awak laporkan juga dengan Kak Akis ya. Waktu itu ada Pak Mael kepala PU. Jadi kami keliling.
Jadi aku semangatnya nak milu ke nomor 2 karena program itu jelas, gitu kan? Teladas. Desa Teladas. Tempatnya di Pangkalan itu ada harapan dan permintaan dari masyarakat Pangkalan. Selama ini kan mereka itu kan bercocok mengandalkan ekonomi rumah tangga itu kan dari pertanian. Salah satunya itu kan petani karet. Nah, sepanjang jalan 7 kilo lebih itu yang masuk ke dalam, mereka minta bangun apa namanya jalan setapak yang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dalam hari ini. Masjid yaitu Bapak DRS Haji Adis Kopi Ayub SH MSI yang kami hormati, dan yang terhormat beserta rombongannya yang saya hormati, yang akan datang supaya jamaah kami itu supaya dijentaikan dengan plat, sebenarnya di plat galau, supaya minta juga tali selingnya tuh ditengok lagak dulu apabila itu kan putus akhirnya. Nah, kena juga rumah kami yang ada di situ kok. Nah, itulah usul daripada masyarakat kok. Dan lagi kami minta juga atau masyarakat, kalau Bapak Bati terpilih, minta ke Tuhan yang Maha Kuasa supaya dia terpilih. Amin. Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar grup Babana? Oh Bapak? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Angkat tangan. Akbar. Akbar. Murah darah. Murah darah. Satu desa, satu ambulans. Yang di bawah cuma tinggi ya baik. Ya, tidak boleh. Tidak boleh membawa anaknya untuk bekerja di Muratara.